Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan tema yaitu Security Zone Design. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Astuti Karyawati, NIM F1B019133, dan teman saya Anak Ma'ruf dengan NIM F1B019023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Security Zone Design. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang keamanan. Keamanan itu apa sih? Gitu kan? Keamanan adalah sebuah pertimbangan utama bagi semua pelanggan di setiap lingkungan saat merancang dan menerapkan zona arahan. Keamanan harus menjadi pertimbangan selama proses berlangsung. Area desain keamanan berfokus pada pertimbangan dan rekomendasi untuk keputusan zona arahan. Metodologi aman dari Cloud Adoption Framework juga memberikan panduan mendalam lebih lanjut untuk proses dan alat keamanan holistik. Baik, selanjutnya tolak ukur. Tolak ukur keamanan. Tolak ukur keamanan itu ada dua, yaitu dapat dilihat yaitu kontrol keamanan dan rekomendasi layanan. Adapun kontrol keamanan itu yaitu rekomendasi tolak ukur keamanan cloud Microsoft dikategorikan oleh kontrol keamanan. Kontrol keamanan mewakili persyaratan keamanan agnostik vendor tingkat tinggi, seperti keamanan jaringan dan perlindungan data. Selanjutnya yang kedua yaitu rekomendasi layanan. Rekomendasi layanan jika tersedia, rekomendasi tolak ukur untuk layanan Azure akan mencakup Microsoft rekomendasi tolak ukur keamanan cloud yang disesuaikan khusus untuk layanan tersebut. Selanjutnya, pertimbangan desain operasi keamanan. Pada pertimbangan desain operasi keamanan ini dapat dilihat ada untuk ruang lingkupnya, yaitu ada peringatan keamanan, log keamanan, kontrol keamanan, manajemen kerentanan, tanggung jawab bersama, dan enkripsi dan kunci. Baik, adapun untuk ruang lingkup peringatan keamanan itu ada untuk konteksnya yaitu tim mana yang memerlukan pemberitahuan untuk peringatan keamanan, apakah ada grup layanan yang peringatannya perlu dirutekan ke tim yang berbeda, pernyataan bisnis untuk memantau dan peringatan real time, informasi keamanan dan integrasi manajemen peristiwa dengan Microsoft Defender untuk cloud dan Microsoft Sentinel. Dan untuk lingkup log keamanan itu konteksnya itu periode retensi data untuk data audit, laporan Azure, laporan Azure Active Directory, Azure AD, Premium memiliki periode retensi 30 hari. Pengarsipan log jangka panjang seperti log aktivitas Azure, log mesin virtual atau mesin virtual, dan log platform as a service atau PaaS. Selanjutnya kontrol keamanan. Kontrol keamanan konteksnya itu yaitu konfigurasi keamanan garis besar melalui kebijakan mesin virtual tamu Azure, pertimbangan keselarasan kontrol keamanan dengan batasan tata kelola, ruang lingkup manajemen kerentanan, konteksnya yaitu fetching darurat untuk kerentanan kritis, fetching untuk mesin virtual yang offline dalam durasi yang lama, penilaian kerentanan mesin virtual. Selanjutnya, tanggung jawab bersama, konteksnya itu di mana penyerahan tanggung jawab tim
Tanggung jawab ini perlu dipertimbangkan saat memantau atau menanggapi peristiwa keamanan. Yang kedua, pertimbangan panduan dalam metodologi aman untuk operasi keamanan. Dan terakhir, enkripsi dan kunci. Konteksnya yaitu siapa yang membutuhkan akses ke kunci di lingkungan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola kunci, dan jelajahi enkripsi dan kunci selengkapnya. Selanjutnya, pengertian cluster dan Kerberos. Cluster itu yaitu keamanan. Keamanan berarti jaringan internet khusus menghubungkan entitas yang termasuk dalam cluster tersebut, menyediakan layanan keamanan, termasuk layanan akses internet yang aman. Sedangkan Kerberos itu merupakan protokol autentikasi yang dikembangkan oleh MIT Athena. Aplikasi Suite menerapkan protokol ini. Kerberos menggunakan kriptografi sinterik untuk mengautentikasi klien untuk pelayanan dan sebaliknya. Kerberos adalah mekanisme autentikasi yang ditunjukkan untuk distributed server. Ia memungkinkan server dan klien untuk saling mengautentikasi sebelum melakukan koneksi. Protokol Kerberos. Protokol Kerberos ini yaitu Kerberos menyediakan autentikasi kriptografi melalui kombinasi penggunaan kunci rahasia dan strong enkripsi. Kerberos menjamin integritas dan kerahasiaan data. Kunci rahasia adalah password yang diketahui oleh klien atau server. Enkripsi dilakukan dengan algoritma kunci simetris menggunakan dash atau triple dash. Sekarang juga dikembangkan untuk diimplementasikan menggunakan ICE. Kerberos adalah tools yang menyediakan autentikasi untuk pelayanan interaktif seperti Telnet, FTP, POP, dan sebagainya, di mana user diminta memasukkan password untuk melakukan login secara real-time. Pihak yang terlibat dalam proses autentikasi adalah yang pertama, klien yang biasanya merupakan prinsipal, yang kedua, server yang biasanya merupakan verifier, dan yang ketiga, server Kerberos atau KDC. Sebelum masuk ke prosesnya, tadi disebutkan ada KDC. KDC itu apa sih? KDC itu Key Distribution Center. Adapun pengertian KDC adalah server Kerberos yang bertugas mendistribusikan session key kepada server dan klien agar dapat melakukan koneksi, mengautentikasi server dan klien, serta memudahkan klien untuk melakukan koneksi kepada lebih dari satu server. Selanjutnya perlu kita ketahui apa itu authentication service. Authentication service memiliki tugas untuk mengautentikasi prinsipal dan memberikan session key kepada prinsipal oleh KDC dilakukan melalui authentication service atau AS, sedangkan tugas untuk memudahkan klien memasukkan koneksi dengan satu atau lebih server aplikasi dilakukan melalui Ticket Granting Service atau TGS. Nah, selanjutnya untuk proses authentication service yang dilakukan oleh KDC. Pertama itu pada awalnya prinsipal
Pada awalnya, prinsipal atau klien meminta sebuah tiket pada KDC dengan mengirimkan namanya. Jangka waktu berlakunya permintaan ini, layanan yang diperlukan TGS, dan beberapa informasi lainnya. Yang kedua, KDC. KDC kemudian menemukan bahwa prinsipal itu ada dalam database-nya dan mengirimkan balasan berupa yang pertama sebuah klien tiket yang berisi session key S A KDC, waktu berlakunya tiket ini, dan dan lama dan nama klien semua dienkripsi dengan kunci rahasia prinsipal atau password. Waktu berlakunya tiket waktu berlakunya tiket Waktu berlakunya tiket ini biasanya selama 8 jam. Sebuah greeting tiket yang berisi session key, SA, KDC, waktu berlakunya tiket ini, dan nama klien semua dienkripsi dengan kunci rahasia KDC atau KKDC. Ini disebut sebagai tiket greeting ticket atau TGT. Prinsipal tidak dapat mendeskripsikan TGT karena dienkripsi dengan menggunakan kunci rahasia KDC. TGT akan digunakan saat meminta tiket pada layanan lain. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan saya serahkan pada saudara Anang Ma'ruf. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas data engineering, yang dimana di sini saya kelompok dengan Sri Astuti yang membahas tentang security zone design, yang dimana saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Astuti itu sendiri berkaitan dengan tema yang dijelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-10 tentang KDC, yang dimana sebelum memasuki pada poin penjelasan berkaitan dengan KDC itu sendiri, terlebih dahulu kita harus memahami yang namanya sebuah arti dari kata KDC ini, karena memang harus paham dari dasar dulu sebelum memasuki pada poin pembahasan KDC membaca kepada klien dengan mengirimkan. Di sini ada 2 poin, yang dimana KDC itu kan sebuah key distribution center kepanjangannya, yang dimana dia itu server Kerberos yang bertugas untuk distribusi distribusi session key gitu, semacam ini SAP, yang dimana dia itu melakukan session atau distribusi ke server dan klien agar dapat melakukan sebuah koneksi. Di sini sesuai dengan yang tertera pada slide ini, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah klien tiket yang berisi session key yang akan digunakan oleh klien dan server untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, server tiket yang berisi session key, nama klien, dan waktu berlakunya tiket ini. Semua ini dienkripsi dengan menggunakan kunci rahasia server atau KB yang hanya diketahui oleh server dan KDC. Kemudian pada slide ke-11, di sini proses akhir. Yang pertama itu adalah lalu menjadi tanggung jawab klien untuk mengirimkan server tiket kepada server. Setelah klien menerima balasan dari KDC tersebut, klien
mendeskripsi klien tiket yang baru dan memperoleh session key SAB. SAB diperlukan untuk menginspeksi autentikator. Kemudian poin kedua adalah setelah itu server menerima autentikator dan server tiket dari klien. Server dapat mendeskripsi server tiket dengan menggunakan kunci rahasia atau KB dan memperoleh session key SAB yang diperlukan untuk mendeskripsi autentikator dari klien. Kemudian di sini yang terakhir yang berkaitan dengan sisi keuntungan dan kelemahan Kerberos itu sendiri berkaitan dengan pembahasan tadi. Sebelum membahas keuntungan Kerberos dan kelemahan Kerberos, di sini kan yang dibahas pada slide ini, Kerberos dibutuhkan untuk proses autentikasi. Kerberos mempunyai keuntungan untuk melakukan proses autentikasi dari pusat untuk berbagai aplikasi jaringan, yang dimana dia itu kan semacam yang saya pahami itu dia melakukan proses autentikasi di mana klien mengirimkan sebuah password dan kemudian setelah itu diverifikasi gitu oleh server, maka klien itu akan mendapat sebuah otorisasi untuk melakukan sebuah operasi-operasi tertentu. Itu kan autentikasi ini semacam semacam pihak ketiga gitu. Ketika seorang menyusup berhasil mendapatkan sebuah password sendiri yang berlangsung, dia itu akan menggunakan asersi, misalnya semacam Berkeley atau R command dan protokol ident gitu. Di sini juga yang saya ketahui tentang keuntungan Kerberos itu sendiri untuk mengetahui gitu. Terus kelemahan dari Kerberos itu sendiri, yang pertama adalah walau menyediakan mekanisme enkripsi yang kuat pada suatu jaringan, belum dapat mencegah serangan dengan cara menebak sandi lewat atau password guessing. Kemudian poin kedua adalah otorisasi bukan merupakan bagian dari spesifikasi Kerberos. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme tambahan, yaitu otorisasi yang harus dijadikan oleh masing-masing sistem operasi yang menggunakan Kerberos agar tercipta suatu mekanisme autentikasi yang lengkap dan kuat. Kemudian poin selanjutnya, jika dalam suatu jaringan digunakan sistem autentikasi Kerberos dan sistem yang lainnya, maka administrator jaringan harus menjamin bahwa password Kerberos sesuai. Seorang user tidak digunakan untuk autentikasi pada sistem lainnya. Begitupun dengan penjelasan selanjutnya, sebenarnya ada beberapa kelemahan, tapi ada beberapa penjelasan yang saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.